Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anna Putri Vidya, NIT 2209269 dari kelas MTU Delta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pemeliharaan fasilitas dan penanganan bahan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Operasi dan Produksi. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari pemeliharaan fasilitas itu sendiri. Pemeliharaan fasilitas adalah kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas atau peralatan pabrik dan mengadakan perbaikan atau penyesuaian penggantian yang diperlukan supaya terdapat suatu keadaan operasi produksi yang memuaskan sesuai dengan apa yang direncanakan. Terdapat beberapa macam pemeliharaan fasilitas. Yang pertama, pemeliharaan fasilitas berdasarkan kebijakan. Dalam pemeliharaan fasilitas berdasarkan kebijakan, terdapat dua jenis. Yang pertama, preventive maintenance, yang artinya kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan-kerusakan yang tidak terduga dan menemukan kondisi atau keadaan yang dapat menyebabkan fasilitas mengalami kerusakan pada waktu digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, corrective atau breakdown maintenance, yaitu kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan setelah terjadinya suatu kerusakan atau kelainan pada fasilitas atau peralatan sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Jenis pemeliharaan fasilitas yang kedua adalah pemeliharaan fasilitas berdasarkan waktu. Terdapat dua macam juga. Yang pertama adalah routine maintenance, yang artinya kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara rutin. Contohnya adalah pembersihan fasilitas. Jadi pembersihan fasilitas itu pasti dilakukan secara terus-menerus atau setiap hari gitu. Yang kedua, periodic maintenance, yang artinya kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara berkala atau dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, pembongkaran mesin atau fasilitas. Nah, selanjutnya adalah fasilitas-fasilitas fisik yang perlu ditata atau fasilitas yang dapat dilihat gitu. Yang pertama ada bangunan atau gedung. Yang kedua, pencahayaan. Yang ketiga, penyesuaian iklim. Yang keempat, ventilasi fasilitas. Dan yang kelima, pekerjaan. Selanjutnya, ada pengertian penanganan bahan. Penanganan bahan sendiri adalah kegiatan mengangkut, dan meletakkan bahan-bahan atau barang-barang dalam proses di dalam pabrik. Dimulai dari bahan-bahan masuk atau diterima sampai pada barang jadi atau produk akan dikeluarkan dari pabrik. Selanjutnya ada tujuan penanganan bahan. Yang pertama adalah meminimumkan biaya penanganan bahan. Jadi biaya penanganan bahan itu tidak akan membludak atau keluar terlalu banyak seperti itu. Yang kedua, meminimumkan penundaan dan gangguan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, perbaikan kondisi kerja untuk keselamatan kerja. Yang kelima, memaksimumkan pemanfaatan peralatan penanganan bahan. Yang keenam, mencegah kerusakan bahan. Dan yang ketujuh, meminimumkan biaya persediaan. Sekian penjelasan sedikit dari saya. Jika ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.